Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sahabat ngaji online dimanapun Anda semuanya berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Marzuki Channel. Pada video kali ini kita akan bersama belajar membaca bacaan yang menyimpang atau disebut dengan bacaan gharib muskilat atau gharib muskilah. Video ini adalah video bagian yang pertama, tentunya nanti ada video bagian yang kedua supaya videonya tidak terlalu panjang. Baiklah pemirsa semuanya, langsung saja. Gharibul muskilah yang pertama adalah nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf ya atau huruf wawu. Saya ulangi, nun sukun bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu lafaz, ya, dalam satu lafaz ataupun satu kalimat. Maka dia dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Baiklah, langsung saja pada contoh ayat, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat keempat. Di sini ada kalimat yang berwarna merah, yaitu lafaz sinwanun wa ghairu sinwanin. Pada kalimat sinwanun terdapat nun sukun yang berhadapan dengan wawu. Nun sukun berhadapan dengan wawu dalam satu kalimat. Maka ini tidak boleh didengungkan. Salah jika sahabat membaca siwanun yang menganggap bahwa nun sukun bertemu wawu. Ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah, ya. Ini tidak didengungkan melainkan dibaca jelas. Sinwanu wa ghairu sinwanin, ya. Coba kita baca dari wanakhilum. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan, ya, sinwanun wa ghairu sinwan. Begitu. Selanjutnya ada pada surah Al-An'am ayat 99 terdapat pada kalimat qinwanun, nun sukun berhadapan dengan wawu dalam satu kalimat. Nah, ini dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Contoh bacanya, wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah, qinwanun daniyah, qinwanun daniyah, ya, dibaca dengan jelas. Selanjutnya pada surah As-Saff ayat 4 terdapat kalimat bunyanun, nun sukun berhadapan dengan huruf ya dalam satu kalimat, harus dibaca dengan jelas. Contohnya, ka'annahum bunyanun marsus, bunyanun marsus. Selanjutnya lafadz fit dunya. Dunya pada surah Al-Baqarah ayat 201. Jelas bacanya nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat. Contohnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Jelas ya, tidak boleh membaca fid dunya, nah, itu salah. Selanjutnya masih sama lafadz ad-dunya pada surah An-Nahl, yaitu ayat ke-30, lafadz fi hadhihi dunya hasanah, dibaca jelas. Contohnya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya
fi hadhid dunya. Ya, jelas. Kemudian nomor 2, ra sukun setelah kasroh berhadapan dengan huruf isti'la. Kalau ada ra sukun ya, ini setelah kasroh biasanya dibaca tipis, tarkik. Akan tetapi karena dia berhadapan dengan huruf isti'la yang jumlahnya ada 6, yaitu huruf kha, shad, dhad, ta, qaf dan huruf dha, ini maka dibaca tebal. Nah, supaya jelas langsung pada contoh ayatnya, yaitu pada surah An-Naba ayat 21. Pada lafaz ini mirsoda, ra sukun sebelumnya kasrah. Nah, ini biasanya dibaca tipis, mir gitu ya. Mir tipis. Akan tetapi karena di depannya ada huruf isti'la yaitu huruf shad, ya maka dibaca tebal, bukan mir soda tapi mir soda ya. Bibirnya agak diangkat supaya membantu. Coba kita contohkan. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada. Selanjutnya pada surah Al-An'am ayat 7, pada kalimat qirtasin ini dibaca tebal, tafkhim, bukan tarkik ya, karena ra sukun sebelumnya kasrah berhadapan dengan huruf isti'la. Tadi sudah disebutkan bahwa to ini adalah salah satu daripada huruf isti'la, maka dibaca tebal. Qirtasin. Nah, bibirnya agak dinaikkan supaya membantu. Qirtasin. Nah, begitu. Coba kita baca dari awal. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuh. Begitu ya. Selanjutnya nomor 3 adalah imalah. Imalah ini adalah ra dibaca miring. Maksudnya miring bagaimana? Yaitu bunyi harokatnya antara fathah dan kasroh ya. Bunyi harokatnya antara fathah dan kasroh. Perhatikan ayat 41 pada surah Hud ini pada kalimat majroha. Di sini ada huruf ra berharokat fathah berdiri, tidak dibaca ra melainkan diimalahkan atau dimiringkan harokatnya antara fathah dan kasrah menjadi majreha. Majreha. Kita contohkan dari awal. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Majreha wa mursaha. Sanya biasa ya, sa bukan se. Ada yang membaca wa murseha. Ini tentunya salah ya. Yang dimiringkan adalah huruf ra-nya saja ini. Selanjutnya nomor 4 adalah naql. Naql itu apa? Memindahkan harokat alif atau hamzah ke huruf lam. Perhatikan lafaz berikut ini, yaitu kalimat bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Nah, di sini ada hamzah atau alif berharokat kasrah. Kita pindahkan harokatnya kepada huruf lam. Nah, kemudian hamzah atau alifnya ini kita hilangkan sehingga tulisannya menjadi begini. Nah, kita baca bi'salismu. Nah, bi'salismu. Hamzah dan alifnya hilang, tinggal lamnya saja berharokat kasroh. Kita baca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Selanjutnya nomor 5 adalah tashil. Apa ini tashil? Tashil itu adalah suara antara hamzah dan alif tanpa panjang. Saya ulangi,
suara antara hamzah dan alif tanpa panjang. Contohnya pada surah Fussilat ayat 44 ini pada kalimat a'jamiyun. Di sini ada huruf hamzah berharokat fathah, ada alif berharokat fathah. Maka ini ditashilkan atau diringankan. Bacanya bukan a'jamiyun wa arabi, akan tetapi membacanya ya jamiyu gitu, jamiyu wa arabi. Nah begitu ya, diringankan tidak tapi jamiyu wa arabi. Nah ini selanjutnya nomor 6 yaitu saktah. Saktah adalah berhenti sejenak sekiranya 2 harokat tanpa bernapas ya. Ini biasanya ditandai dengan huruf sin. Yang pertama adalah pada surah Al-Kahfi ayat yang pertama pada lafadz iwajan ya. Iwajan ini kalau berhenti dibaca panjang ya, iwaja, kita berhenti tanpa bernapas kemudian dilanjutkan qayyima. Nah kita lanjutkan dan berhenti pada lafadz qayyima, kemudian nanti dimulai lagi pada lafadz qayyimal, begitu ya. Coba kita contohkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Begitu ya. 'Iwaja berhenti tidak bernapas disambung qayyima, jangan didengungkan iwajang qayyima. Nah, ini tentu salah ya. Kemudian kita lanjutkan dari qayyima, qayyiman liyunzira ba'san syadida, begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saktah yang kedua pada surah Yasin ya, yaitu lafadz marqadina hadza. Berhentinya di mana? Di huruf na ini. Berhenti kemudian tanpa bernapas dilanjutkan pada kalimat hadza. Contohnya qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Terus kita mulai hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya begitu ya. Selanjutnya pada surah Al-Qiyamah ayat 27 pada kalimat man raqin. Nah, kita berhenti pada lafadz man, berhenti tidak bernapas sekiranya 2 harokat dan dilanjutkan pada huruf ra ya. Contohnya wa qila man raqu, man raqu. Selanjutnya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 pada lafadz bal rona. Di lafadz bal ini kita berhenti, kemudian lanjut dengan rona. Contohnya kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah ya, bal berhenti terus dilanjutkan rona, begitu ya. Selanjutnya nomor 7 yaitu huruf alif dibaca kasroh ya, huruf hamzah diganti huruf ya sukun. Saya ulangi, huruf alif dibaca kasroh, kemudian huruf hamzahnya diganti huruf ya sukun ya. Kalau bingung langsung saja pada ayatnya. Pada lafadz ini, nah ini alifnya ini mau kita baca apa? Mau dibaca atuni
atau ituni atau uktuni. Nah, ini mana yang betul? Nah, tentunya ketiganya tidak ada yang betul ya, tidak ada yang tepat. Yang betul atau yang tepat adalah huruf alifnya ini kita baca kasroh ya, kemudian hamzahnya kita ganti dengan huruf ya, sehingga bacanya menjadi ituni, ituni ya, i-nya panjang, ituni, begitu. Coba kita baca sampai selesai. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilm au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Selanjutnya nomor 8, huruf shad dibaca sin. Huruf shad dibaca sin, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 245 pada lafaz wayab sutu. Nah, di sini ada huruf shad berharokat dhammah, di atasnya ini ada huruf sin. Nah, maka membacanya adalah wayab sutu, wayab sutu. Nah, shadnya diganti dengan huruf sin. Contohnya wallahu yaqbidu wa yabsutu, wa yabsutu. Nah, begitu ya. Selanjutnya pada surah Al-A'raf ayat 69 lafaz basqatan. Shadnya kita baca sin. Basqah, basqah. Kita baca dari sini. Min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basqah. Basqah, bukan shad ya, basin. Selanjutnya nomor 9 yaitu boleh dibaca shad atau sin ya, tinggal milih mau yang mana, yaitu pada surah At-Tur ayat 37 pada lafaz al-musaytiruna boleh dibaca humul musaytirun, boleh dibaca humul musaytirun. Contohnya am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ini yang menggunakan sin. Kalau yang menggunakan shad, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Begitu. Kemudian selanjutnya surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Lafaz bimusaytirin. Nah, bimusaytirin. Boleh kita membaca bimusaytir atau bimusaytir ya. Contoh yang menggunakan sin dulu. Lasta alaihim bimusaytir. Bimusaytir. Yang menggunakan shad, lasta alaihim bimusaytir, bimusaytir, begitu ya. Kemudian nomor 10 ini ada lafaz ana, ada tanda bulat di atas, dibaca pendek. Tanda bulat di atas ini namanya adalah tanda sifir ya, tanda sifir. Contoh pada surah Al-Kafirun ada lafaz ana, di atasnya alif, ada tanda sifir mustatil ya. Tanda sifir mustatil ketika wasol dibaca pendek. Wala ana abidun ma abadtum ya. Ana pendek. Ana dianggap tidak ada ya. Ana abidum ma, begitu. Selanjutnya surah Az-Zukhruf ayat 81, di sini juga ada lafaz ana, di atasnya alif, ada tanda sifir mustatil. Ketika wasol dibaca pendek.
fa ana awwalul abidin. Fa ana pendek, jangan dibaca panjang. Fa ana, nah itu salah ya. Fa ana awwalul abidin. Selanjutnya nomor 11, lafadz ana tidak ada tanda bulat di atas, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ya, ini sama-sama lafadz ana tapi tidak ada tanda bulatnya, tidak ada tanda sifirnya. Dibaca panjang. Contoh pada surah Luqman ayat 15 pada lafadz man anaba. Nah, di atasnya alif ini tidak ada tanda sifirnya. Maka tetap dibaca panjang. Man anaba ilai. Kita coba baca dari sini. Wattabi' sabila man anaba ilai. Anaba ilai. Nah, gitu ya. Selanjutnya pada surah Az-Zumar ayat 17. Wa anabu. Ana nanya panjang karena tidak ada sifirnya. Contoh, walladzina jtanabu الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. Selanjutnya pada surah Al-Furqan ayat 49. Wa anasiya katsira. Wa ana nanya panjang ya karena tidak ada tanda sifir. Wa anasiya katsira. Kemudian surah Ali Imran ayat 119 pada lafadz alaikumul anamila. Anamila panjang ya. Ini hukum bacaan mad tabi'i. Kita baca dari sini. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. 'Alaikumul anamila ya panjang. Selanjutnya nomor 12 adalah huruf alif ada tanda sifir atau bulat di atas dianggap tidak ada. Perhatikan lafaz berikut ini. Di sini ada alif, ada tanda sifir. Sifirnya sifir bulat, yaitu sifir mustadir. Alifnya dianggap tidak ada. Dibaca wa malaihi. Lanya pendek saja. Wa malaihi. Salah jika membaca wa malaihi. Salah ya. Kita baca dari sini. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Selanjutnya pada surah Yusuf ayat 87 kalimat wala tayasu. Perhatikan di sini ada alif ya. Di atasnya ada tanda sifir. Kita anggap tidak ada. Jadi yang ada hanya ta dan ya. Cara membacanya wala tayasu ya. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu. Nah ya, la yayasu. Alifnya hilang atau dianggap tidak ada. Innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 23 pada kalimat li syai'in. Nah, di sini ada alif, ada tanda sifirnya, dianggap tidak ada, dilangsungkan li syai' ya, li syai'in. Kita coba contoh bacanya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'il
غدا. Selanjutnya pada surah Al-Kahfi lagi ayat 38, lafadz atau kalimat lakinna huwa. Pada huruf nun bertasdid kemudian depannya ada alif, ada tanda sifirnya dibaca pendek ya. Lakinna huwallahu, begitu. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Selanjutnya pada surah Al-Insan ayat 4 di lafadz salasila. Di sini ada alif, di atasnya ada tanda sifir, dianggap tidak ada. Contoh bacanya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Selanjutnya pada surah Al-An'am ayat 34 pada lafadz min nabai. Di sini ada alif, di atasnya ada tanda sifir, dianggap tidak ada. Min nabai ya, min nabail, langsung kita masukkan ke sini. Min nabail mursalin wa laqad ja'aka min nabail mursalin. Selanjutnya pada surah Hud ayat 68 pada kalimat samuda. Setelah huruf dal ada alif, di atasnya ada tanda sifir, kita anggap tidak ada. Bacanya ala inna samuda kafaru rabbahum. Nah begitu ya, samuda. Alifnya dianggap tidak ada. Pemirsa semuanya, demikianlah pembahasan mengenai gharibul muskilat atau bacaan yang menyimpang, bacaan yang langka yang perlu kita pahami supaya tidak terjadi kesalahan ketika membaca, menjumpai kalimat-kalimat seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.